Kita hari ini akan memulai di dua media, yaitu memakai media via live IG, dan yang satunya silahkan teman-teman bisa melihat di live YouTube dari BMP Airlangga Tumpang. Untuk link live streaming di YouTube yang baru sudah kita kirim ke Bapak Ibu Guru. Kalau belum dikirim oleh Bapak Ibu Guru, silahkan teman-teman untuk membuka langsung saja alamat YouTube dari BMP Airlangga Tumpang, tinggal klik BMP Airlangga Tumpang di YouTube, ya, nanti langsung muncul profilnya, di situ ada siaran langsung, tinggal diklik teman-teman ya. Baik ya, tolong teman-temannya yang agak gegap informasi dikasih tahu ya. Baik, yang live IG sudah banyak ya, sekitar kurang lebih 50 ya. Saya tunggu yang live di YouTube hari ini sebelum saya buka materi pada siang hari ini ya. Insya Allah materi ini akan hadir hanya spesial 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Baik, adik-adikku kelas 7, 8, dan 9 SMPN 1 Tumpang. Sambil kita menunggu teman-teman kalian bergabung, karena kemarin yang konfirmasi saya ada sekitar hampir 500 siswa ya. Saya tunggu. Saya sarankan untuk teman-teman memilih live di YouTube ya, karena memang materi akan saya share lewat YouTube ya. Kalau share lewat IG tidak bisa, jadi akan saya share lewat YouTube materi dari slide-nya. Tapi jika teman-teman tidak memungkinkan melalui YouTube, silakan lewat IG, tidak apa-apa. Baik. Cek 1 2. Cek, sudah kedengaran suaranya? Teman-teman yang kedengaran suara saya tolong lambaikan tangan ya, baik di IG maupun YouTube. Cek 1 2 3, suara dicoba. Cek 1 2 3. Oke, sudah kedengaran? Baik teman-teman ya, beberapa saat lagi akan saya mulai untuk materi khusus Pondok Ramadan dari SMPN 1 Tumpang. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Guru yang juga bergabung di channel siang hari ini. Penontonnya YouTube berapa? Baik teman-teman ya, saya tunggu yang bergabung di YouTube karena masih ada kurang lebih 10 siswa yang masih bergabung di YouTube, karena akan saya share materinya nanti lewat YouTube ya. Jadi untuk yang lewat IG ini hanya itu saja ya, jadi kamera saja. Untuk lewat materinya akan saya share di YouTube gitu ya. Bagi teman-teman, jika memungkinkan untuk live lewat YouTube, silahkan teman-teman pindah dari IG ke YouTube, karena akan saya buka screen materinya lewat YouTube teman-teman ya, karena lewat IG tidak bisa ya. Baik teman-teman semuanya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Ucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan juga karunia-Nya sehingga kita hari ini bisa mengikuti agenda pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah beliau kita hari ini mampu dituntun dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Tumpang yang juga hari ini memantau live pada siang hari ini, dan juga tak lupa yang saya banggakan seluruh siswa-siswi dari SMPN 1 Tumpang yang hari ini sedang belajar bersama di bulan Ramadan yang insya Allah bulan ini yang mulia, di mana hari ini teman-teman jika Anda menuntut ilmu, jika Anda sedang belajar, insya Allah akan dibalas kebaikan 100 kali lipat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman dan adik-adikku sekalian, hari ini materi kita adalah materi khusus Pondok Ramadan buat Anda semuanya, karena materi ini saya buat khusus buat teman-teman SMPN 1 Tumpang, di mana hari ini Anda dalam rangka menyambut sekolah kembali lagi normal, insya Allah tahun ajaran depan. Untuk menyambut itu kita butuh persiapan sejak Ramadan hari ini. Bapak Ibu Guru kalian sudah mempersiapkan semuanya, sehingga saya hari ini akan menyampaikan motivasi terkait pendidikan karakter yang itu sebenarnya bisa menunjang Anda untuk meraih impian Anda masing-masing. Baik adik-adikku sekalian dan teman-temanku semuanya, silahkan teman-teman yang ingin presensi lewat komentar, silahkan. Kita yang belum komentar silahkan komentar untuk presensi konfirmasi kehadiran live-nya gitu ya, karena kemarin adalah presensi untuk kehadiran awal. Silahkan teman-teman yang ingin presensi silahkan sambil disambi komentar dengan format nama, kelas gitu ya. Asal sekolah tidak perlu karena saya yakin Anda ini berasal dari SMPN 1 Tumpang ya. Baik, adik-adikku yang saya banggakan, pada materi kali ini akan saya share beberapa hal penting. Yakni terkait bagaimana karakter kita kok bisa membawa kita ke kemudahan dalam meraih impian masing-masing. Saya yakin adik-adik sudah ingin banget meraih mimpi-mimpinya. Ada yang kemarin saya tanya anak SMP 1 itu kalau di Erlangga rata-rata cita-citanya itu pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, pengen jadi guru, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan siang hari ini saya akan ajarkan Anda langkah cepat Anda untuk meraih impian Anda, khusus edisi bulan Ramadan Pondok Ramadan SMPN 1 Tumpang. Baik teman-teman, ini adalah gambaran materinya. Bentar ya, agak delay sebentar karena memang seperti itu ya kalau kita share ke YouTube. Nah, ini sudah muncul. Saya buka. Baik teman-teman, jadi materi dari Anda ini khusus yaitu membangun karakter positif untuk meraih impian Anda semuanya. Dan pada siang hari ini, saya sebagai Kak Wahyu Fatudin Jazir, yang insya Allah Anda sudah kenal semuanya ya, sejak dulu Anda SD, mungkin Anda pernah ketemu saya di sekolah, ataupun pernah ketemu saya di media Airlangga, atau ketemu di Airlangga Tumpang itu sendiri, atau bahkan Anda ketemu saya di stasiun televisi, itu mungkin ya, bagi Anda yang pernah ketemu, mungkin Anda tidak asing lagi. Maka hari ini bagaimana sih Kak cara membangun karakter positif untuk meraih impian kita masing-masing? Baik teman-teman, kita buka dulu dengan suasana Ramadan pada siang hari ini. Teman-teman, sebenarnya Ramadan itu momen yang sangat tepat Anda itu untuk melakukan perubahan. Kenapa? Karena hari ini kita itu sudah mulai harus melakukan perubahan karena sekolah di sekitar Anda, di Kota Malang, di sebagian kota Kabupaten Malang itu sudah semuanya masuk secara offline.
dan sudah melakukan kegiatan sekolah sebagaimana mestinya dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Maka mulai hari ini sebelum Anda memulai itu semuanya, maka Anda harus mempersiapkan itu dengan matang. Karena Anda sudah 1 tahun lebih tidak masuk sekolah secara offline. Saya yakin Anda itu memimpikan hari-hari di mana Anda itu bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu Bapak Ibu Guru secara langsung gitu ya. Tidak lewat media seperti ini lagi. Sama, saya pun juga berpikir demikian. Maka teman-teman, pada hari ini, karena Anda hari ini saya yakin semuanya 100% karena anak SMP itu berpuasa ya, insya Allah ya, Anda puasa semuanya. Di bulan puasa itu, Allah itu kan mengingatkan melalui risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Artinya apa, teman-teman? Bahwa siapa saja, barang siapa, baik kita maupun siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan hari ini dan seterusnya sampai selesai gitu ya, maka ketika Anda puasanya sungguh-sungguh dengan penuh keimanan, maka seluruh dosa kalian itu sebenarnya akan diampuni oleh Allah dari mulai kemarin, setelah bulan puasa tahun kemarin, sampai puasa hari ini akan diampuni oleh Allah jika Anda memang benar-benar niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita niatkan seluruh aktivitas kita, seluruh agenda kita niatkan semata-mata hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adikku SMPN 1 Tumpang, hari ini bagaimana cara kita supaya karakter positif kita itu bisa meraih impian yang positif tentunya, maka kita ada beberapa cara. Karena memang nanti ketika Anda sudah masuk sekolah, Anda itu akan mengalami sebuah perubahan, ya ini apa? Mungkin Anda akan mengalami 4 hal, pasti ini akan mengalami 4 hal yang akan Anda hadapi ketika Anda akan masuk kembali sekolah, gitu ya. Karena ketika Anda ingin meraih impian, maka Anda mulailah dari SMPN 1 Tumpang hari ini Anda berada. Mulailah 1 langkah lebih cepat dibanding teman-temanmu yang lain. Ya ini yang pertama, Anda akan merasakan capek. Kak, capek itu seperti apa? Jelas, setiap hari, meskipun Anda daring, meskipun Anda sekolah offline, tetap Anda itu akan nantinya merasakan capek, lelahnya belajar itu seperti apa. Anda belum belajar, pulang sekolah ekstrakurikuler, ada lagi yang mengaji, hafalan, dan lain sebagainya. Maka situasi capek, meskipun capek fisik maupun hati nurani Anda, itu akan terjadi. Maka saya ingatkan lebih awal. Jadi ketika nanti kalian itu merasakan sesuatu yang capek ketika menuntut ilmu atau menggapai impian, maka Anda jangan baper sedikit pun. Karena itu hal yang biasa dialami oleh orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Ratusan, ribuan, jutaan orang yang sudah sukses lebih dulu daripada Anda, itu sudah merasakan capek lebih dulu. Dan mereka biasa saja, hanya satu solusi yang mereka berikan ketika capek. Apa? Hadapi capek Anda itu. Lalui capek Anda itu. Ya, niatkan itu ibadah, niatkan ini adalah jihad semata-mata, hanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dipantaskan untuk menjadi orang-orang yang sukses, insya Allah semuanya ya. Jadi yang kedua, setelah Anda merasakan capek, pasti Anda akan merasakan batu sandungan lagi, yaitu apa? Sulit. Teman-teman adik-adik akan merasakan sulit ketika meraih impian gitu loh. Dari mulai SMP, masuk ke SMA nanti atau SMK atau MA, belum lagi Anda nanti lanjut ke perguruan tinggi atau kuliah gitu ya, atau seleksi kedinasan, Anda akan merasakan kesulitan yang bertambah sulit, levelnya akan semakin naik lagi. Maka teman-teman ketika Anda berada dalam kesulitan, saya ingatkan bahwa hari ini Anda akan menerima materi di mana Anda akan bisa menghadapi kesulitan Anda dengan beberapa tips yang akan saya kasih setelah ini ya. Setelah itu Anda nanti akan merasakan ragu. Jadi ketika KBM sudah mulai normal nih, Anda akan merasakan ragu ketika Anda sudah berjalan, sudah menjalankan aktivitas dia kala, tiba-tiba Anda itu jadi ragu gitu loh. Jadi ragu, bisa jadi ragu, saya bisa nggak meraih impian saya? Saya dulu cita-citanya pengen jadi polisi, tiba-tiba berubah, pengen jadi guru, tiba-tiba berubah, pengen jadi arsitek, dan lain sebagainya. Itu akan Anda hadapi. Karena ketika kita tahu kondisi lapangan yang sebenarnya seperti apa, maka Anda akan mengerti bahwa yang kita pikirkan dulu itu belum tentu itu sesuai dengan kenyataan di masa depan.
maka Anda akan merasakan ragu nantinya. Tapi tenang saja, nanti saya juga akan bagikan tips bagaimana menghadapi keraguan itu. Yang keempat terakhir, ketika Anda nanti sudah mendapati gitu ya, atau menaiki tangga setiap tangga untuk meraih impian kalian, Anda nanti akan menghadapi situasi jatuh. Ingat, gagal atau gagal. Tiba-tiba ada anak ketika dia ingin meraih impiannya gitu ya, di tengah jalan gitu ya, mungkin ada sesuatu hal dia gagal gitu, atau Anda besok ingin misalkan cita-citanya jadi wirausaha, Anda buka bisnis, tiba-tiba gagal, rugi atau enggak laku seperti apa gitu ya. Tiba-tiba itu namanya jatuh teman-teman ya. Dan itu akan Anda hadapi situasi kayak gitu. Makanya saya ingatkan lebih dini supaya Anda tidak kaget ketika Anda mengalami ini. Ini 4 hal ini semuanya sudah dilewati oleh seluruh orang-orang yang sudah sukses sebelum Anda. Maka saya ingatkan ketika Anda menghadapi 4 situasi ini, maka Anda jangan pernah menyerah, jangan pernah baper, karena ini yang harus Anda lalui. Gitu ya. Capek, sulit, ragu, gagal, atau jatuh, itu yang harus Anda lalui. Jadi biasa saja. Jangan Anda down, karena ini adalah sebuah proses mencapai impian atau sesuatu. Ya, ingat, kita ini ada di dunia ya, tidak di surga. Artinya semua yang Anda inginkan harus dilalui dengan kerja keras gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ingin memperjuangkan impian masing-masing? Teman-teman, ada 3 tipe teman-teman kalian di sekolah, yaitu apa? Ada temanmu, itu yang di kelas, biasanya dia itu terima kenyataan atau pasrah gitu ya. Mungkin dia itu nggak begitu pinter, misalkan pelajaran matematika, dia terima saja pasrah, saya dari sananya itu nggak pinter matematika, Kak. Itu memang sudah keturunan. Saya pastikan bahwa faktor itu tidak berasal dari keturunan. Apalagi Anda menyatakan diri Anda tidak berbakat terhadap salah satu bidang akademis. Gitu ya. Yang kedua, ada temanmu itu yang tipenya pengikut. Kemana-mana itu ikut saja gitu ya. Kalau lagi musimnya duren, dia suka duren. Kalau lagi musimnya drakor, dia itu suka tiba-tiba suka drama Korea. Kalau dia temennya itu ngajak kemana, dia ikut. Temennya ngajak kebaikan, dia ikut. Temennya ngajak kejelekan, dia ikut. Artinya ini anak-anak tipe bebek gitu ya. Tipenya pengekor. Banyak anak-anak yang seperti ini, khususnya anak SMP gitu ya. Saya lihat banyak sekali. Kalau anak SMA sudah tahu jati dirinya, anak SMP ini masa pencarian jati diri. Maka ketika Anda mencari jati diri, Anda itu butuh patron, atau butuh idola, atau butuh pengikut. Maka Anda harus paham, orang yang Anda ikuti itu orang yang benar atau orang yang salah. Maka mulai hari ini teman-teman, ketika Anda menjadi pengikut, maka ikutlah kepada orang-orang yang benar, gitu ya. Jangan kepada orang-orang yang salah. Setelah itu ada tipe siswa SMP itu yang melawan keadaan. Apa itu Kak melawan keadaan? Melawan keadaan itu artinya, contoh di pandemi seluruh teman-temanmu ketika daring, itu kan kebanyakan liburnya daripada belajarnya. Teman-teman yang tipenya melawan keadaan, itu justru dia memanfaatkan situasi ini dengan belajar yang tekun, karena ini adalah saat yang tepat untuk membalap prestasi temannya yang dulu mungkin kita kalah prestasinya dengan yang lain. Contoh misalkan, saya dulu sebelum pandemi, Kak, peringkat saya itu di kelas peringkat 10 ke atas, ya, peringkat 11, 12, 13. Tetapi karena ini musim pandemi, teman-teman saya itu banyak yang rebahan, tidur, ya turu gitu ya, gelundang kayak semongko. Itu banyak tipe-tipe teman-teman kita yang mengikuti tipe-tipe kaum rebahan itu banyak sekali teman-teman. Maka ini saat yang tepat bagi Anda adik-adik SMPN 1 Tumpang untuk merubah keadaan Anda. Ketika nanti setelah hari raya sekolah masuk, Anda sudah menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih baik, dan tentunya pribadi yang pantas untuk disematkan bahwa Anda itu calon-calon orang sukses semuanya. Maka teman-teman, step selanjutnya itu cara meraih impian kita itu gimana Kak? Inilah tipsnya. Saya kasih tahu, ada 4 karakter yang harus kalian miliki. Yang pertama, teman-teman, ada di SMPN 1 Tumpang, Anda itu jangan menjadi pribadi yang mager. Saya jamin 100% orang sukses itu tidak memiliki pribadi yang suka mager.
suka tidur-tiduran di kasur sambil lihat status HP ya, sambil melihat aib-aib orang lain gitu ya. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang kurang pekerjaan gitu ya, kurang kesibukan gitu ya. Maka mulai hari ini rubahlah situasi atau sikap diri Anda masing-masing, jangan menjadi pribadi yang mager, cenderung memiliki kebiasaan yang pemalas, cenderung dia itu lebih suka rebahan daripada melakukan perubahan. Maka mulai sekarang tolong dirubah kebiasaannya ya. Susah nggak? Karena memang mager itu sudah dari dulu. Memang susah. Dari dulu yang paling susah teman-teman di dunia ini adalah memulai sesuatu yang baru. Itu susah. Maka ketika Anda memulai sesuatu, merubah diri Anda menjadi pribadi yang baru, ketika Anda mengalami susah, ya biasa saja. Seperti di awal tadi saya bilang, salah satu yang akan Anda hadapi adalah capek, lelah, susah, merasa sulit. Ya biasa saja, lewati itu. Anda hanya perlu lakukan saja. Karena ketika Anda sudah lakukan 3-5 kali, itu akan menjadi kebiasaan atau habit Anda. Artinya Anda itu kalau melakukan yang dulunya itu jarang belajar nih, tiba-tiba Anda itu pengen banget berubah jadi adik-adik atau pribadi yang suka belajar, gitu ya. Itu sulit berubahnya. Harus diawali dulu dengan belajar. Harus diawali dulu dengan dipaksa diri ini harus belajar. Setelah Anda belajar, istiqomah, continue 1 minggu itu belajar setiap hari. Insya Allah minggu depan Anda itu akan terbiasa. Dan bulan depannya Anda itu kalau nggak belajar 1 hari saja, itu akan merasa hati Anda tersiksa. Sama itu dengan teori ketika Anda itu melakukan sholat. Anda itu kalau sudah sholat wajib, sudah sering melakukan, dan Anda sudah sering melakukan itu sejak mulai Anda kecil sampai SMP sekarang, sholat wajib itu harus dilakukan. Anda tidak pernah meninggalkan, tiba-tiba Anda lupa meninggalkan salah satu sholat wajib, misalkan lupa sholat duhur atau asar, itu perasaan Anda akan merasa tersiksa. Padahal itu adalah perasaan yang memang itu sudah menjadi kebiasaan Anda gitu loh. Artinya kalau belajar itu Anda itu buat wajib kayak Anda sholat, nanti akan menjadi kebiasaan yang itu mudah. Anda kalau melakukan sholat 5 waktu itu kan tidak suatu hal yang masalah gitu. Bahkan Anda itu butuh untuk sholat gitu. Nah, jadikanlah belajar ini adalah sebuah kebutuhan. Apakah belajar itu hanya belajar LKS, belajar materi di sekolah? Tidak. Seluruh yang Anda pelajari, yang Anda lihat, baik di sekolah, baik di rumah, baik di jalan, itu adalah pelajaran kehidupan yang setiap hari Anda harus mengambil hikmahnya. Anda harus memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan visi hidup kalian, mana yang tidak. Artinya Anda ikut ekstrakurikuler itu juga belajar. Ya, Anda ngaji juga belajar. Anda di rumah ketemu adik-adik keluarga Anda, ayah ibu Anda, itu juga belajar. Maka mulai hari ini teman-teman Anda jangan mager. Ayo bergerak mulai sekarang. Yang kedua, teman-teman SMPN 1 Tumpang semuanya, Anda itu jangan baper. Baper itu gimana, Kak? Teman-teman, baper itu sebenarnya nggak salah. Tetapi ketika Anda baper kepada sesuatu yang itu tidak pantas untuk dibaperkan, itu yang menjadi masalah. Contoh, Anda itu nggak belajar nilai jelek, itu nggak baper, itu yang jadi masalah. Tapi ketika Anda nonton drakor, ketinggalan episode, atau Anda tidak sempat main Mobile Legends, Free Fire, kalah, dan lain sebagainya, Anda tiba-tiba baper, terbawa perasaan, sehingga Anda mengalami agak stres dan lain sebagainya, itu yang menjadi masalah. Artinya apa? Mental Anda itu ternyata tidak semahal yang kita kira. Jadi tolong mental kita dijadikan lebih mahal sedikit gitu. Jadi ketika Anda, jangan sampai mental Anda itu dibeli hanya berdasarkan game atau media yang tidak bermanfaat bagi kalian. Tolong kondisikan mental kalian itu lebih naik level mulai dari sekarang, bahwa Anda itu baper kalau misalkan hidup Anda itu berantakan, itu baper. Kalau misalkan saya itu kok nggak bisa ya sholat 5 waktu kok tepat waktu, itu baper gitu. Itu artinya level Anda itu sudah pantas untuk menjadi orang sukses. Karena apa? Yang Anda baper itu tepat. Tapi ketika anak perempuan tiba-tiba baper, Sujongki kok cerai dengan Son Hye Kyo, itu kan nggak masuk akal. Maka mulai sekarang tolong dirubah sikap kita, diri kita,
tolong baper kepada sesuatu yang baik itu memang penting. Namun jangan baper kepada sesuatu hal negatif yang menjatuhkanmu sehingga membuatmu menjadi pribadi yang lemah. Maka mental-mental anak Indonesia itu kebanyakan lemah karena apa? Karena Anda itu terlalu banyak baper kepada situasi yang nggak penting, kepada hal-hal yang tidak penting, kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang nggak masuk akal dengan cita-cita kalian. Anda baper, itu tidak penting. Tetapi ketika cita-cita Anda terganggu, tujuan Anda terganggu, ibadah Anda terganggu, patutlah kalian untuk baper atau terbawa perasaan. Itu namanya introspeksi diri, teman-teman ya. Yang ketiga, jangan mudah menyerah, gitu ya. Maka gimana caranya supaya kita nggak mudah menyerah? Tentunya teman-teman, kita harus selalu berpikir positif untuk menciptakan keyakinan bahwa saya itu pasti bisa, gitu ya. Karena yang mampu memotivasi diri kita itu sebenarnya ya diri kalian sendiri, gitu. Kakak-kakak di sini, bapak ibu guru kalian, gitu ya, dan juga guru-guru kalian yang lain, mereka itu hanya memberikan suatu suntikan atau suatu apa ya istilahnya suatu injeksi atau suatu jembatan bagi Anda saja untuk supaya Anda itu berpikir dengan benar atau Anda itu supaya termotivasi. Terkait Anda terpilih termotivasi diri Anda atau tidak, itu yang menentukan adalah diri Anda masing-masing. Maka mulai sekarang adik-adikku SMPN 1 Tumpang, Anda harus menjadi pribadi yang jangan mudah menyerah gitu ya. Contohnya gimana? Ya sudah, hadapi saja. Satu-satunya solusi untuk menghadapi masalah ketika Anda ada masalah, ya solusinya ya hadapi masalah itu. Semakin Anda lari dari masalah, maka semakin masalah itu datang menumpuk begitu banyak kepada kalian. Maka jadikan momentum Ramadan hari ini sebagai momentum latihan atau ujian Anda supaya Anda lulus dengan predikat baik di hadapan Allah sehingga sesuai janji Allah seluruh dosa kalian diampuni dan Anda menjadi pribadi yang dijanjikan oleh Allah menjadi pribadi yang hayya 'alal falah, yaitu pribadi yang pantas untuk menjadi pemenang dan pantas untuk menjadi pribadi yang sukses. Seperti itu ya. Yang keempat, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Anda itu kan sholat wajib 5 kali sehari, belum lagi nanti Anda ada yang sholat sunnah, contohnya. Maka teman-teman, ketika Anda sholat itu kan pasti Anda pernah berdoa. Ya Allah, mungkin Anda curhat doa Anda itu, misalkan Anda curhat punya masalah ini kepada Allah, solusinya gimana, seperti itu. Maka mulai sekarang, jangan berdoa kepada Allah itu teman-teman, kebalik. Banyak anak-anak SMP yang doanya itu kebalik. Ya Allah, masalahku amat besar. Jangan karena katakan di hadapan Allah bahwa masalahmu itu sangat besar. Karena di hadapan Allah itu seluruh masalah yang kalian hadapi itu tidak ada yang besar di mata Allah. Semuanya itu hal yang mudah, hal yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah katakanlah, wahai masalah, sesungguhnya aku memiliki Allah yang lebih besar. Maka masalahmu akan menjadi kecil, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ketika Anda berdoa, selesai berdoa, Anda keluar dari masjid, Anda keluar dari musola, Anda akan merasakan bahwa masalah yang Anda hadapi itu kecil karena di dalam diri Anda itu sudah didukung, sudah disupport oleh Allah langsung, teman-teman ya. Bayangkan ketika Anda saja sebuah diskusi itu menjelaskan bahwa ketika kalian mendekat kepada Allah itu sejengkal tangan saja, maka Allah itu mendekat lebih dekat kepada Anda itu sehasta atau setangan. Dan ketika kalian itu mendekat kepada Allah itu berjalan, Allah itu justru mendekat kepada kalian itu dengan berlari. Maka tolong jangan disia-siakan ampunan dari Allah, kesempatan dari Allah itu jangan disia-siakan. Setiap hari lo kalian dikasih kesempatan oleh Allah. Bangun tidur kalian sudah diberikan pilihan. Hidup itu kan pilihan. Anda mau membuka mata di pagi hari, ada 2 pilihan, tidur lagi atau sholat subuh, kan hanya itu. Maka ada anak yang memilih, tidur lagi sebentar. Ada anak yang langsung bangun sholat subuh, memaksa dirinya meskipun ngantuknya luar biasa. Dan ketika Anda berangkat ke sekolah, dihadapkan pilihan lagi. Berangkat dengan diantar atau naik angkot, atau jalan kaki saja. Gitu. Itu kan pilihan, hidup itu pilihan teman-teman. Maka ketika di antara pilihan itu, supaya benar, itu harus ada tuntunan. Dan Allah sudah menuntun kalian. Tinggal kalian itu mau atau tidak. Kuncinya semuanya. Itu ada pada diri kalian sendiri, teman-teman ya.
Jadi ketika ada orang yang nggak sukses, itu bukan karena kesalahan orang lain, tetapi kesalahan diri dia sendiri. Bisa nggak sih Kak, kita semuanya itu sukses? Bisa. Asalkan kalian itu mau. Masalahnya terkadang kalian ragu kepada diri Anda masing-masing. Ketika Anda ragu, maka Anda akan menjadi orang yang ragu seterusnya. Bahkan sukses itu pun ragu kepada kalian sendiri, teman-teman ya. Maka mulai sekarang ketika Anda berdoa kepada Allah, tolong doanya yang benar. Dan mulai hari ini, pantaskan diri kita ya. Gimana cara memantaskan diri kita? Teman-teman, ketika Anda itu berdoa kepada Allah, ingin sesuatu gitu ya, misalkan, itu kan hak Anda masing-masing. Oke, minta sesuatu apa saja. Tetapi jika belum terkabulkan, jangan Anda menganggap bahwa doa Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah. Justru Anda harus introspeksi. Karena sebenarnya teman-teman, adik-adik, itu tidak ada doa seorang manusia yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjamin itu di dalam Al-Qur'an bahwa berdoalah maka akan aku kabulkan, ya. Dan itu sudah jelas. Ketika doamu nggak dikabulkan, berarti analoginya seperti ini. Anda itu contoh minta air kepada Allah 1 ember, tetapi ternyata kalian berdoa, ya Allah saya minta air 1 ember, tetapi ternyata Anda itu bawanya kepada Allah itu bukan ember tetapi gelas, sehingga Allah itu ngasih kalian 1 ember air digrojokin seperti ini, Anda itu nerimanya hanya 1 gelas. Anda menyangka bahwa doa Anda nggak kekabul, bahwa doa saya kok kenapa nggak dikabulkan oleh Allah, padahal sudah dikabulkan tapi kalian nggak sadar. Karena Anda itu datang kepada Allah nggak bawa ember, tapi bawa gelas, artinya Anda kepada Allah itu belum pantas, tiba-tiba Anda meminta sesuatu yang di luar kepantasan Anda. Artinya, apa? Allah itu sudah ngabulkan, tetapi karena Anda belum pantas, sehingga doa itu tertunda. Maka mulai sekarang teman-teman, supaya Anda doanya terkabulkan, ya gampang, pantaskan diri, Anda mau minta air 1 ember, ya bawanya air itu ya bawanya itu ya wadah ember, jangan bawa wadah gelas gitu loh maksud saya. Maka banyak anak-anak atau banyak orang di luar sana itu yang dia itu bawa gelas, nggak bawa ember, mintanya air 1 ember, tapi bawanya gelas. Ya Allah itu yang masuk ya 1 gelas itu kepada kita. Makanya seperti itu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah buat target harian. Ini penting. Buat target harian. Kebanyakan anak-anak itu besok itu bingung mau ngapain. Bangun tidur, saya hari ini mau ngapain ya? Apalagi waktu 1 tahun yang lalu wabah COVID-19 menyerang sampai sekarang, kita itu selalu dibingungkan besok mau ngapain, besok mau ngapain, besok mau ngapain. Maka mulai sekarang teman-teman, Anda harus buat target. Besok itu harus ngapain, harus jelas. Selain Anda sekolah, mungkin bantu orang tua, mungkin Anda punya target-target yang lain, mungkin Anda punya target-target yang di luar dari kegiatan sekolah atau yang lain sebagainya, silakan, selama itu positif silakan. Selanjutnya pilih sahabat, ini penting. Teman-teman, sukses itu baik lingkungan gitu ya. Sukses itu ya sesuai dengan lingkungan Anda. Di sekitar Anda itu siapa, itulah diri kalian. Kalau Anda kumpul dengan orang-orang yang suka wangi-wangian, Anda menjadi wangi. Seperti di hadis kan dijelaskan seperti itu. Dan jika Anda itu kumpul dengan orang-orang yang pemabuk, maka Anda pun juga akan terbawa menjadi orang-orang yang suka mabuk, seperti itu. Maka hidup itu ya sesuai dengan visi lingkungan yang ada di kalian. Jadi misalkan nih, kalian di lingkungan kalian itu, teman-teman kalian itu banyak yang nggak baik. Silahkan keluar dari zona itu, carilah teman-teman yang baik, karena itu nanti suatu hari akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong Anda untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang benar, sehingga hidup Anda itu lebih bahagia, gitu ya. Karena orang yang sukses itu teman-teman belum tentu bahagia, tapi orang yang bahagia itu pasti sukses. Makanya teman-teman cari lingkungan yang baik. Contoh misalkan, Anda pengen banget pinter matematika, ya Allah gimana ya caranya supaya saya itu pinter matematika? Gampang, carilah temanmu, carilah komunitas yang di situ diajarkan, yang di situ banyak sekali yang pinter di bidang itu. Meskipun Anda nggak terlalu pinter, tetapi Anda suka kumpul dengan orang-orang yang pinter, maka Anda akan menjadi pintar. Itu pasti. Silakan dicoba kalau nggak percaya. Anda itu misalkan orangnya
pengen banget misalkan cita-citanya pengen jadi pengusaha sukses, silahkan Anda kumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu suka berwirausaha, suka buka bisnis kecil-kecilan di sekolah, suka jualan gitu ya. Silahkan kumpul dengan orang-orang seperti itu. Insya Allah Anda akan terbawa. Orang yang pengen soleh itu harus kumpul dengan orang-orang yang soleh supaya menjadi soleh. Gak mungkin Anda pengen jadi anak yang soleh, tiba-tiba Anda kumpulnya dengan orang-orang yang gak jelas di jalanan, tiba-tiba suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu kan gak mungkin. Temanmu bisa menjadi anak yang soleh itu karena dia kumpul dengan orang-orang soleh. Kok teman-teman bisa jadi orang yang pintar, Mas? Karena dia kumpul dengan komunitas-komunitas orang-orang yang pintar. Contoh misalkan kalau di sekolah ya berarti ada temanmu yang kita kumpulkan di satu komunitas, namanya komunitas BMP Erlangga Tumpang. Di situ adalah komunitas orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi temanmu kalau ada yang ikut les di Erlangga, itu nggak usah dibully, karena dia itu sedang melakukan proses untuk kumpul dengan orang-orang yang pintar, yang memiliki tujuan sukses bersama, sehingga dia kumpul di kantor Erlangga, ingin les, menuntut ilmu-ilmu bareng, lulus dari Erlangga, dia menjadi anak-anak yang sukses dan tidak dibayangkan. Dulu teman-temannya mengira dia itu bukan siapa-siapa, tiba-tiba 10 tahun ke depan dia menjadi anak-anak yang hebat semuanya. Maka teman-teman, Anda itu harus pilih sahabat, pilih lingkungan yang tepat. Jika sahabat Anda tidak tepat, tinggalkanlah, gitu ya. Kita boleh berteman kepada siapa saja, tetapi untuk sahabat, kalian harus memilih sahabat yang tepat. Mulai besok, jika sahabat kalian tidak benar, tinggalkan saja. Karena ketika kita meninggalkan orang yang tidak baik, itu kita tidak dosa gitu loh. Justru Anda akan mendapat pahala. Ya, justru nanti ketika Anda berubah jadi lebih baik, orang yang nggak baik yang dulu kalian jadikan sahabat, itu bisa mencontoh diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pahala lagi yang kalian dapatkan. Ya, insya Allah berkah. Selanjutnya teman-teman, fokus pada tujuan kalian. Fokus pada cita-cita kalian. Setiap langkah kalian itu secara tidak sadar, itu dia akan melangkah kepada tujuan atau cita-cita yang kalian inginkan. Ya, maka tidak gampang supaya Anda tidak gampang tergoyahkan oleh godaan apapun yang membuat tujuan kamu berbelok gitu ya. Jadi fokus pada tujuan kalian ya. Pak, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, terserah menjadi pekerjaan saya besok apapun, yang penting bermanfaat, silahkan. Fokus kepada kebermanfaatan. Pak, saya pengen sekali jadi bercita-cita ingin menjadi seorang pendidik, silakan fokus untuk menjadi seorang pendidik. Ya, jadikan teman-temanmu yang memiliki visi yang sama, jadikan dia sahabat. Selesai hidup kalian, selesai urusan kalian. Maka setiap hari kalian berangkat sekolah itu dia akan merasa berat, tidak akan merasa kepikiran. Hati kalian akan bahagia, bahkan belajar itu tidak terasa, akan menyenangkan. Dan itu kita sudah laksanakan dan kita sudah tes itu di Erlangga Tumpang, bahwa teman-teman yang masuk ke Erlangga Tumpang itu rata-rata dia di Erlangga Tumpang kita proses tidak hanya proses pelajaran tapi juga karakternya. Dan alhamdulillah setelah mereka lulus, mereka bisa diterima di SMP favorit, SMA favorit, ada juga yang diterima di perguruan tinggi, sudah ada yang jadi dokter, jadi insinyur, sudah ada yang jadi tentara, polisi, dan lain sebagainya. Itu semuanya karena proses. Karena mereka fokus pada tujuan mereka. Yang terakhir, berbuat baik, teman-teman. Jangan lupa, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda sudah dikasih kehidupan, sudah dikasih nafas, sudah dikasih tangan, sudah dikasih kaki, sudah dikasih mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, semuanya ini untuk membalas rasa syukur kita ke hadapan Allah itu apa? Lakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Kebaikan nggak usah muluk-muluk, misalkan membantu teman, atau misalkan Anda itu suka membantu orang tua menyeberang jalan, itu sudah suatu kebaikan itu. Jadi kebaikan nggak usah muluk-muluk, Anda ingin nyumbang masjid 25M itu tidak perlu. Anda itu kebaikannya itu sederhana gitu loh. Membantu orang lain, membantu orang tua di rumah, hanya nyapu saja, hanya ngepel saja sebentar, membereskan kamar mandi atau kamar Anda masing-masing untuk menyenangkan hati orang tua, itu sudah termasuk perbuatan baik. Jadi sebenarnya kita sendirilah yang menuntut kebaikan itu gitu. Kita itu kan kalau disuruh orang tua selalu berkata sebentar dan lain sebagainya, maka sukses Anda itu pun juga akan seret. Maka supaya Anda itu supaya bisa sukses lebih cepat, Anda harus bahagiakan orang tua kalian.
Tidak dengan harta membagikan orang tua. Karena orang tua Anda itu, saya yakin orang tua Anda itu tidak butuh harta kalian. Tetapi orang tua Anda itu butuh bagaimana kalian itu bersikap baik kepadanya. Ketika orang tua Anda itu butuh kalian, kalian ada. Ketika orang tua Anda itu butuh bantuan kalian, kalian nurut atau manut gitu loh. Itu saja. Nah, selanjutnya kalian harus yakin pasti bisa. Karena ketika kamu memulai sesuatu yang sulit, kamu akan menyadari itu sebenarnya nggak sesulit yang kalian kira. Ingat, pertama sulit, kedua biasa, ketiga gampang gitu ya. Selanjutnya teman-teman, nah, tulis semua impian kalian, jangan lupa. Karena suatu hari nanti tulisan Anda yang sekarang Anda coret-coret di kertas buku akan menjadi coretan semuanya, gitu ya. Dan jangan lupa itu ditempel, entah di kamar atau di apa, karena itu nanti akan menjadi coretan. Misalkan tulisan impiannya itu apa saja, misalkan, Kak, saya lulus SMA, saya mau masuk SMA negeri, gitu ya. Silakan ditulis SMA negeri mana, seperti itu. Dan tiba-tiba Anda sudah masuk SMA negeri itu, suatu hari nanti itu akan menjadi coretan. Satu, saya ingin juara olimpiade apa setingkat kabupaten misalkan. Tiba-tiba Anda ikut olimpiade juara karena setiap hari Anda membaca tulisan Anda sendiri, impian Anda sendiri, dan Anda menjadi kenyataan impiannya, dan itu tercoret lagi. Nah, itu nanti silahkan dibuktikan sendiri-sendiri. Hidup itu sekali, teman-teman. Berarti kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak ada jaminan. Meskipun orang tua atau muda, kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan selama kita hidup itu saja. Ya, karena hidup ini singkat. Maka di waktu yang singkat ini, kejarlah impian kebahagiaan dengan cara yang benar. Dengan itu hidupmu akan penuh warna dan kebahagiaan. Karena teman-teman, orang yang sukses itu belum tentu bahagia. Tetapi orang yang bahagia itu pasti sukses. Maka Anda itu silahkan mencari kebahagiaan dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing, dengan tuntunan orang-orang guru-guru kita masing-masing, seperti itu. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bahagia plus sukses gitu ya. Jadi sukses itu mengikuti bahagia gitu ya. Jadi bahagia itu selalu di bawahnya ada sukses. Kalau bahagia itu pasti sukses. Tetapi kalau Anda bisa jadi orang sukses belum tentu bahagia. Misalkan Anda sukses menjadi seorang pejabat bupati, tiba-tiba Anda korupsi. Artinya apa? Anda sukses tapi nggak bahagia. Makanya ketika orang bahagia, dia itu pasti sukses. Misalkan Anda menjadi pejabat yang benar, karena Anda itu melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Anda lakukan itu dengan ibadah. Saya jadi pemimpin ini Mas, saya lakukan dengan ibadah, tidak mengharap imbalan apapun, maka rezeki itu akan mengikuti Anda sendiri. Maka sukses itu loh akan ngikut gitu loh. Anda nggak perlu mikir sukses atau enggak, yang penting Anda itu lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan, niatkan ini itu hanya untuk ibadah dan membahagiakan orang-orang tercinta sekitar Anda. Itu teman-teman ya. Yang penting tidak menyalahi aturan agama ya, dan juga aturan-aturan hukum di negara kita. Selanjutnya ya, teman-teman, karena kita hari ini itu hidupkan seperti lokomotif gitu ya. Solusinya teman-teman, kita selalu gaungkan bahwa ternyata kita itu bagaikan kereta Argolawu. Kita itu lokomotifnya hanya satu. Saya sarankan kalau jadi adik-adik SMPN 1 Tumpang, itu jadilah seperti mental Anda itu seperti kereta Shinkansen yang ada di Jepang, gitu ya. Apa itu Kak kereta Shinkansen? Kereta Shinkansen itu kereta tercepat di dunia yang dia itu bisa menempuh jarak dari Surabaya sampai Jakarta itu hanya dalam hitungan 2,5 jam. 2,5 jam saja itu kalian dari Surabaya itu bisa nyampe Jakarta. Kalau kalian naik kereta Indonesia itu paling cepat hanya 7 jam bisa nyampe Jakarta dari Surabaya. Loh kok kereta ini bisa cepat Kak? Karena kereta ini lokomotifnya nggak seperti lokomotif kereta yang pada umumnya, yaitu satu saja di depan. Kereta ini lokomotifnya di semua gerbong itu adalah lokomotif, itu adalah mesin. Artinya apa? Ketika satu mesin itu rusak atau terganggu, maka dia akan tetap berjalan. Maka jadikanlah diri kalian itu memiliki banyak lokomotif. Lokomotif itu apa Kak? Kalau dalam diri kita, lokomotif adalah orang lain yang mampu mengantarkan Anda menjadi lebih baik
menuju ke kebahagiaan, kesuksesan Anda masing-masing. Contoh, siapa yang paling real adalah Bapak Ibu guru Anda masing-masing. Kalau Anda ingin lebih cepat suksesnya, cari. Selain Bapak Ibu guru, Anda cari. Misalkan guru ngaji, guru ekstrakurikuler, itu lokomotif. Cari lagi yang lebih banyak, supaya Anda bisa lebih cepat menuju ke tujuan kesuksesan Anda atau kebahagiaan Anda. Siapa? Misalkan temanmu yang ikut les, punya guru privat di rumah, punya guru les di Erlangga misalkan. Itu juga salah satu lokomotif gitu loh. Makanya teman-temanmu yang ingin berubah misalkan, yang ingin berniat mencari lokomotif, tolong jangan Anda jangan Anda kendori gitu loh. Jangan Anda down kan. Cukup Anda support. Maka teman-teman, kita sudah memberikan solusi ini lebih dari 10 bahkan 15 tahun lebih ya. Karena apa? Di Erlangga itu teman-teman, kita itu mengumpulkan orang itu untuk tujuannya bukan untuk supaya nilai sekolahnya itu bagus saja. Nilainya di kelas atau nilainya di tempat sekolah itu bagus, enggak. Tidak hanya itu, tetapi kita itu kalau di Erlangga, teman-teman kalian mungkin dulu yang pernah di Erlangga atau sekarang yang sedang menempuh les di Erlangga atau yang sudah daftar kemarin, itu Anda akan mendapatkan 3 potensi dasar, yaitu IQ, IQ, dan SQ. Ini akan kita rangkum dalam motivation training di BMP Erlangga gitu ya. Dan selanjutnya di Erlangga itu motivasi-motivasi seperti ini sering kita lakukan, meskipun itu di Erlangga sendiri ataupun di sekolah. Tetapi ada materi khusus yang hanya diberikan oleh Erlangga, oleh siswa Erlangganya sendiri ya. Dan selanjutnya ada juga di Erlangga kalian akan menemukan breaking class. Ini adalah pendidikan karakter di kelas dengan materi setiap 2 bulan sekali dengan tema-tema yang menarik untuk mendidik karakter kalian ya. Ini contohnya. Selanjutnya juga ada analisa sidik jari. Ini supaya kalian tahu besok kalian itu kedepannya mau kemana, bakat kalian itu apa gitu. Ada anak itu yang sudah tes di jari di Erlangga, dia ini ternyata diketahui kecerdasannya itu luar biasa, tetapi yang dia gunakan baru sekian persen. Dia itu besok juga bisa diketahui kamu itu SMA-nya mau cocoknya dengan kecerdasan Anda itu bisa ngambil jurusan IPA, IPS atau bahasa. Itu akan kita kasih rekomendasi lewat analisa sidik jari Anda. Kenapa kok lewat sidik jari, Kak? Karena di sini itu tersimpan sebuah bakat Anda, sebuah psikobiometrik dalam sidik jari Anda, itu akan kita olah, akan kita proses dalam laboratorium kita, sehingga akan diketahui, oh Anda itu bakatnya sebenarnya dari lahir. Itu ini. Terserah Anda mau kembangkan atau tidak, kita hanya kasih gambarannya saja. Hasilnya tebel satu buku ya. Jadi kalian itu nanti satu anak kalau tes sidik jari di Erlangga dapat satu buku, isinya pribadi kalian masing-masing, tuh saran ke depannya kalian itu nanti SMA-nya masuk kemana cocoknya, kuliahnya masuknya cocoknya jurusan apa, sampai pekerjaan kalian yang cocok nanti itu apa, itu ada. Gitu ya. Yang tidak ada adalah judul kalian nanti siapa, itu tidak ada. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini contohnya yang sudah melakukan BMP Erlangga. Mungkin ada di antara kalian SMN 1 yang sudah pernah melakukannya, disimpan itu hasilnya baik-baik, dipelajari. Selanjutnya kita lebih dari 42.000 siswa yang sudah sukses. Ini kakak tingkat Anda tahun-tahun kemarin yang sudah menjadi dokter, insinyur, dan juga orang-orang yang sukses sekarang tersebar di masyarakat. Selanjutnya, kita sudah dipercaya lebih dari 10 tahun ada di 20, kurang lebih 25 atau 6 kota ya. Fasilitasnya yaitu kita fokus kepada kualitas 10-15 siswa per kelas saja. Tidak banyak supaya apa? Materi bisa masuk, kalian tidak terganggu, kelas yang ramai dan lain sebagainya. Buku modulnya lengkap, kita kasih semuanya pakai cara praktis. Jika ada juga kalian nanti masuknya les itu juga normal, yaitu 3 kali seminggu, tidak mengganggu kegiatan sekolah Anda, tidak mengganggu kegiatan ibadah dan mengaji Anda, gitu ya. Nanti jamnya juga kita bisa konsultasikan, bisa diatur. Terus kalau kalian mau ada PR, minta tambahan di luar 3 kali les, atau 3 kali per minggu, kalau mau minta tambahan, itu boleh, dan itu nggak usah bayar, gratis, selama Anda janjian dulu, seperti itu ya. Dan selanjutnya ruang kelasnya semuanya fasilitasnya lengkap, ruang kelas kuliah, bangkunya kuliah, ada ruang kelas ber-AC juga, full wifi, dan juga teman-teman di sana dibimbing oleh tentor-tentor terbaik. Jika tentor atau gurunya di kita nggak cocok, silakan minta ganti, akan segera kita ganti. Yang penting jelas alasannya kenapa minta ganti guru, seperti itu ya. Jadi kita itu belajar itu harus maksimal.
Nah, selanjutnya teman-teman, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya yang utama SMP itu apa akan kita ajari. Meskipun di luar mata pelajaran itu kalau Anda minta ajarkan, kita bisa akan kita ajari juga. Selanjutnya adik-adik SMP 1 boleh kalian itu membentuk kelas sendiri. Sudah kita sediakan 2 kelas khusus SMPN 1 Tumpang, isinya hanya dari anak SMPN 1 Tumpang. Silahkan itu dimanfaatkan gitu ya. Dan teman-teman tes analisa kita kasih gratis bagi adik-adik BMP Erlangga yang sudah terdaftar. Selanjutnya layanan paling lengkap, biaya yang paling masuk akal. Silahkan dibandingkan dengan bimbel yang lain. Tapi tolong pembandingannya itu bimbel yang setara gitu ya, atau selevel gitu ya. Jangan dibandingkan kita dengan bimbel-bimbel rumahan atau bimbel-bimbel pinggiran yang lain karena kita sudah standar nasional. Selanjutnya teman-teman, berapa sih Kak kalau mau les di Erlangga sekarang? Karena kita ini sekarang mau PAT atau ujian kenaikan kelas itu ya istilahnya dulu. Gimana Kak? Bisa nggak saya ikut program intensif PAT? Bisa, bahkan gratis. Gratis jika Anda itu daftar tahun ajaran depan, cukup bayar DP-nya saja, nggak usah bayar lunas, gitu ya, bayar pendaftarannya saja. Anda itu sudah boleh les sekarang, les mulai minggu ini, dan sampai Anda PAT atau kenaikan kelas ujian, Anda itu nggak usah bayar gratis. Fasilitasnya lengkap, tidak kelasnya kita tidak bedakan, gurunya tetap kita kasih yang terbaik, semuanya demi Anda supaya Anda itu PAT-nya sukses semuanya dan hasilnya maksimal. Kita kasih jaminan nilai Anda meningkat, gitu ya. Bayangkan, Anda itu daftar les tahun ajaran depan ya, Juli mulainya gitu ya. Tapi Anda boleh les mulai hari ini gratis. Misalkan Anda kelas 7 sekarang, mau les besok kelas 8 di Airlangga, silakan daftar hari ini karena hari ini ada paket promo khusus. Kalau tahun depan baru daftar, Anda kenanya ya harga tahun depan lebih mahal daripada tahun ini. Bayarnya itu teman-teman, kalau tahun depan Anda baru daftar bulan Juli itu kurang lebih 3,5 juta. Tetapi kalau Anda daftarnya khusus SMPN 1 Tumpang, daftarnya adalah kurang lebih sampai hari raya besok gitu ya, maksimal tanggal 9 Mei, maka Anda itu harganya ada potongan hanya 2,7 juta, tidak perlu dibayar cash jika Anda tidak mampu. Anda boleh membayar itu angsuran lebih dari 5 kali angsuran. Bayarnya awalnya D itu hanya cukup 700.000 saja. Itu bayar awalnya saja. Nanti kurangnya 2 juta itu bisa diangsur tahun ajaran depan, enggak usah dibayar bulan depan, enggak apa-apa. Tahun ajaran depan masuk baru ngangsur sedikit demi sedikit gitu ya, semampunya orang tua Anda karena kita tidak memberatkan. Yang penting Anda semangat belajar, Anda aktif gitu ya, Anda aktif untuk ikut kegiatan di les di Erlangga, itu sudah nanti insya Allah selesai hasilnya maksimal. Nah, silahkan teman-teman untuk update informasi kita, silahkan follow IG BMP Erlangga Tumpang dan juga Facebook kita. Dan nanti kita juga sudah meluluskan lulusan terbaik dari SMPN 1 Tumpang, contohnya yang peringkat 1 UNAS Kabupaten Malang ya. Ini dulu alumni tahun 2019 ya. Nah, ini masih banyak lagi yang belum kita rekap, kakak-kakak tingkat Anda yang sebelumnya sudah berproses di Erlangga yang sudah menjadi anak-anak yang sukses sekarang. Ini sudah banyak sekali ya, teman-teman. Maka untuk menjadi seperti itu Anda harus memulainya dengan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan yang kita tetapkan. Misalkan Anda niat les di Erlangga, silakan ikuti aturan kita supaya Anda nanti lulus menjadi orang-orang yang lebih baik gitu loh. Jangan sampai Anda itu hanya ikut-ikutan saja. Maka silakan Anda mulai sekarang tanya, misalkan ada hal yang dibingungkan, silakan tanya ke kantor Erlangga gratis, tidak dipungut biaya. Mau konsultasi masalah pelajaran di Erlangga juga gratis, silahkan. Ada fasilitas itu. Selanjutnya teman-teman, ya belum tahu kantor kita, saya kasih foto ini ya. Saya rasa anak SMP 1 sudah tahu semuanya ya. Nah, teman-teman silahkan, itu tadi materi yang saya berikan bagi adik-adik SMPN 1 Tumpang ya. Apabila ada kurang lebihnya dari Kak Wahyu, saya mohon maaf sekali ya. Dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian berikan kepada teman-teman ya, atau ingin ada unek-unek, silahkan teman-teman bisa bertanya lewat kolom komentar ya. Lewat kolom komentar dari IG atau dari YouTube ya, silahkan. Jika memang saya tidak sempat menjawab live hari ini, maka mungkin akan kita tampung dulu pertanyaannya yang suatu. Nah, kalau ada waktu luang lagi bisa kita jawab.
bisa juga kita jawab lewat status media sosial kita seperti itu ya. Silakan jika ada yang ditanyakan, saya tunggu ya 1 menit ya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih yang sudah bergabung ya dengan teman adik-adik dan juga Bapak Ibu guru melalui via YouTube maupun Zoom maupun live IG maksud saya ya. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya pertemuan materi Pondok Ramadan pada siang hari ini. Maka semoga teman-teman nanti setelah materi ini menjadi pribadi yang termotivasi, yang lebih baik lagi, dan insya Allah teman-teman ini nanti akan kita bisa share materi ini ke YouTube kita dan juga IG kita supaya Anda yang belum sempat menonton bisa menontonnya kembali gitu ya. Akan kita share juga ke Bapak Ibu guru Anda yang nantinya mungkin akan di-share juga ke Anda yang belum sempat mengikuti live karena memang Anda sebagian anak-anak SMP 1 Tumpang itu ada yang mondok katanya ya, dan juga ada mungkin Anda punya kepentingan atau unsur yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kurang lebihnya kalau mohon maaf. Saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh civitas akademika dari SMPN 1 Tumpang ya yang selama ini sudah memberikan kerjasama yang baik dan juga kita juga memberikan sumbangsi insya Allah maksimal demi kebaikan sekolah dan siswa-siswi SMPN 1 Tumpang yang lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya kalau mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.